Ini yang Om desain kemarin ya Om? Iya Mong, Om senang dengan desain-desain yang elegan gini Mong. Kayaknya sporty gitu Mong. Ini kan Om bisa ditaruh tempat kue untuk kue lebaran Om. Betul Mong. Ya, jadi kalau lebaran kita taruh kue Mong. Kalau habis lebaran kita ambil tempat kembang Mong. Kita pun sudah memproduksi bermacam-macam bentuk Mong. Karena kan selera orang bermacam-macam Mong. Itu kan kalau seperti ini orang bisa memilih Mong. Ini catnya dicat pakai cat mobil pakai semprot ya Om? Iya Mong. Aduh Mong, jangan dekat-dekat Mong. Awas Mong, jatuh. Tuh kan Mong. Apa nih Om? Bonggol Mong. Untuk apa Om? Bonggol jelek-jelek kayak gini nih. Dulu Mong, kembang ini salah kembang yang paling dicari. Semua orang ingin memiliki kembang ini Mong. Tapi sekarang dia kalah pamor Mong. Kalau kalah pamor, ngapa mau kita jadikan proyek? Kasihan Mong. Kasihan sama siapa? Kasihan sama ibu-ibu Mong. Dulu ibu-ibu banyak nih Mong yang beli kembang nih mahal-mahal. Sekarang kembang tuh sekarang di pojokan Mong, udah terurus lagi. Lantas Om, mau kita apain? Kita upgrade Mong supaya tanaman gelombang cinta ini tetap bersinar Mong. Caranya Om? Caranya Mong, kita sapa dulu penonton kita Mong. Ayo Mong, dilanjut Mong. What's up guys? Assalamualaikum para pemirsa. Hari ini kita jumpa lagi dengan Cemong dan Om. Kita akan membahas tentang gelombang cinta di upgrade. Apa Om? Upgrade. Jadi tonton terus acara ini sampai selesai. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo yo yo. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar channel ini bisa berkembang. Pertama-tama bongkol dari gelombang cinta ini kita cuci sampai bersih Mong, supaya kita bisa membersihkan. Kemudian kita membuang akar-akarnya yang tidak berfungsi lagi Mong. Kita takut kalau akar-akar tidak berfungsi itu akan mengakibatkan jamur Mong. Lanjut Mong, Om mau kerja dulu. Oke pemirsa, pertama-tama kata Om kita harus membersihkan bulu-bulu yang ada di bokong ini. Karena bulu-bulu yang di bokong ini kata Om baunya busuk. Aduh Mong, kapan Om bilang baunya busuk? Kan sering Om bilang akar-akarnya busuk. Yang Om bilang tuh kan membusuk Mong, bukannya bau busuk. Apa bedanya Om? Busuk sama bau busuk kan sama-sama busuk Om. Maka bulu-bulu yang busuk itu harus kita bersihkan agar tidak terkena jamur. Jamur Mong, bukan jemur. Apa bedanya Om jemur sama jamur? Jamur itu Mong, dia merupakan organisme yang tumbuh di dalam tanaman tadi. Dia akan menghisap makanan dari tanaman kita Mong, karena dia bersifat parasit, sehingga parasitnya menjadi gemuk, sementara kita jadi mati Mong. Oke pemirsa, kalau kata Om jamur itu merupakan parasit. Parasit itu akan menghisap tanaman kita, sehingga tanaman kita mati dan parasit menjadi gemuk. Sebenarnya Mong, bulu-bulu akar pada bagian bonggol bagian bawah ini seharusnya rame Mong, tapi karena ibu-ibu tidak mau mengurus medianya dengan baik Mong, akhirnya semua bulu-bulu akarnya menjadi busuk Mong. Oh gitu ya Om. Berarti pada kesempatan ini kita juga menghimbau pada ibu-ibu Om, agar ibu-ibu selalu membersihkan bulu-bulu yang ada di bokong, ya kan Om? Agar bulu-bulu terjadi tidak busuk, ya kan Om? Atau Om, kalau ibu-ibu tidak sempat, kan bisa minta bantu sama Om untuk bersih-bersih bulu-bulunya, ya kan Om? Ah kacau kau nih Mong. Dilanjut Mong, Om mau kerja dulu. Jadi pemirsa, bulu-bulu yang ada di bokong bagian bawah ini kondisinya dalam keadaan lembab. Karena memang kebiasaannya bulu-bulu yang ada di bokong ini lembab karena sering kena air. Sedangkan bulu-bulu yang ada pada ketiak, ini ketiak kan Om, di ketiak daun kan Om? Karena sering disemprot dengan vitamin, maka dia terlihatan rapi dan tidak busuk. Lalu bokong tadi kita tanam dengan fungisida. Tujuannya agar tanaman kita tidak terkena jamur.
Lalu kita tanam seperti ini, kemudian kita bayangkan tanah yang kita bentuk nanti akan berbentuk bisul. Tujuan kita untuk membisulkan media ini gunanya agar akar-akar tadi akan berbentuk seperti media bisul ini. Jadi bisul ini akan mengarahkan tanah akar-akar untuk turun ke bawah, dan dia akan membentuk lingkaran seperti ini. Nah, sekarang sudah terlihat tanaman kita kelihatan cantik, akar-akarnya sudah kelihatan sangat mempesona. Kemudian akar-akar tadi kita tutup dengan menggunakan plastik. Tujuannya untuk mengarahkan akar tadi ke bagian luar dari tanah-tanah tadi. Kita menggunakan plastik ini gunanya untuk agar kita dapat memantau perkembangan dari akar tadi setiap hari. Kalau kita menggunakan kain bisa juga, tapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa memantau keadaan akarnya setiap hari. Selain itu, penutupan menggunakan plastik ini juga mengurangi terpaan sinar matahari, sehingga media-media yang ada di dalam menjadi kelembapannya terjaga. Kemudian untuk mengepres akar-akar tersebut agar akar-akar tersebut mengarah ke bawah, maka kita ikat dengan tali BH. Atau bisa juga kita menggunakan tali kolor. Kok tali BH, Mong? Ini tali karet, Mong, bukan tali BH. Tapi Om, kan ini mirip tali BH, Om. Tali kolor cemong juga seperti ini, Om. Iya, Mong, tapi jangan bilang tali BH atau tali kolor, malu kan, Mong? Bukan gitu, Om. Maksud cemon, jadi ibu-ibu tidak bingung, Om. Kalau dibilang tali karet, ibu-ibu bilang tali karet apa? Jadi makanya bilang tali BH atau tali kolor, Bang, Om. Sebab ibu-ibu tuh banyak, Om, tali BH-nya kendor. Dan tali terano kolornya kendor. Kan Om, daripada dibuang kan bisa dibuat untuk bikin ini, Om. Karena banyak ibu-ibu tuh Om dibakarnya, Om, karena dia malu kalau dibuang, Om. Sekarang tanaman kita untuk kita jadikan untuk yang di-upgrade itu sudah selesai. Kita tinggal menunggu hari. Kita perlu waktu untuk menumbuhkan akar-akar tadi, bisa menutupin media yang berbentuk tumpeng tadi. Kalau sudah semua media tertutup tumpeng tadi tertutup oleh akar, maka berarti tanaman kita sudah selesai, sudah siap untuk kita tampilkan di muka umum. Tapi Om, apa kita tidak malu, Om, kalau nanti orang bilang, ini kok kembangnya bulu-bulunya keluar? Kan bisa kita bilang, Mong, itu bukan bulu, itu akar, kan gitu, Mong. Tapi Om, kan akar tuh ada bulu-bulunya juga, Om. Iya, Mong, tapi kan bulu akar tuh dia satu kata, Mong, bulu akar, bukan bulu. Jadi beda, Mong, bulu akar sama bulu. Begitu ya, Om. Tapi Om, kenapa kalau bulu yang tumbuh di dekat bibir dibilang kumis, lalu bulu yang tumbuh di ketiak bulu ketiak? Kenapa pula kalau bulu yang tumbuh di ketiak daun dibilang akar ketiak daun? Kan tidak mungkin, Om, kan sama, Om, sama-sama bulu ketiak. Oke, Mong, dilanjut. Pusing pala Om kalau ngeladenin cemong. Untuk mengupgrade tanaman bukan cuma gelombang cinta, dapat kita lakukan juga untuk tanaman sikas. Kemudian ini philodendron kita buat seperti ini, seolah-olah melayang di udara. Jadi semua tanaman-tanaman yang memungkinkan bisa kita buat seperti itu. Jadi untuk kita para ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya bunga gelombang cinta yang terabaikan, dengan adanya video ini segeralah bongkar kembang gelombang cintanya dan di-upgrade. Nah, ini kita lihat nih gelombang cinta, bukan gelombang cinta, sejenis gelombang cinta juga nih, tapi yang jenis mangkok. Ini juga bisa kita lakukan mengupgrade-nya dengan cara seperti ini. Semua masih dalam proses. Nanti kalau setelah jadi dia akan kelihatan bagus. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita mengupgrade ini harus menggunakan pot yang kecil, karena yang kita inginkan adalah tanaman gelombang cinta yang berukuran kecil namun berdaun lebat. Jadi bisa kita taruh di atas meja atau kita taruh di ruang tamu.
Nah, kalau dia ukuran besar, dia akan memenuhi ruangan. Bahkan kita sering lihat tuh gelombang cinta di depan teras, dan terasnya penuh dengan daun-daun gelombang cinta. Setelah kita menanti dengan penuh kecemas dan harap, maka akhirnya proses dari gelombang cinta yang kita kerjakan ini mulai melihatkan hasil-hasil yang seperti ini. Sekarang kembang gelombang cinta yang tadinya terbuang pasti akan bikin ibu-ibu menjadi takjub, karena kembang-kembang gelombang cinta yang dulunya pernah bersemi atau lebih tenar di dunia perkembangan. Memangnya ada mong dunia perkembangan? Ada lah om, kan kalau persilatan adanya dunia persilatan, kalau bercinta ada dunia percintaan, kan masing-masing punya dunianya om. Nah, kalau anak-anak gimana mong? Kalau anak-anak dunia peranakan. Tapi om, apa bagusnya kalau bulu-bulu ini keluar? Apabila kembang nomong, kalau akarnya dikeluarkan seperti mong, dia akan terlihat eksotik mong. Makanya orang-orang mong kalau menanam pohon bonsai, biasanya dia akan melihat serpian-serpian akar, atau kembang kaboja juga dia mengandalkan serpian-serpian akar mong, sehingga terlihat antik gitu mong. Tapi om, kalau di salon-salon tuh, kalau cemong tinggal tuh banyak orang yang malah cukur bulu om. Ya sudah, sekarang Cemong tutup dulu acara ini karena proyek kita sudah selesai mong. Semua bulu-bulu sudah kita keluarkan. Sekarang Cemong tutup. Bisa kan mong? Oke pemirsa, karena bulu-bulu tadi sudah keluar, maka kita selesaikan dulu acara proyek ini, karena proyek ini sudah berhasil mengeluarkan bulu-bulunya. Tak lupa Om dan Cemong mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang salah ucap. Tolong mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a great time.